Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renda Panduwinata dengan NIM 2042101310 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Zulkarnaini, NIM 204210140. Di sini kami dari kelas 4E, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini kami akan memenuhi tugas ujian akhir semester, di mana dengan dosen pengampu Ibu Dr. Saidah MPD. Di sini kami akan menjawab pertanyaan nomor 1 dan sampai nomor 5. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan soal UAS. Sekian, terima kasih. Soal yang pertama, bagaimana cara pengembangan kreativitas bidang nilai agama dan moral? 1. Berdoa untuk setiap kegiatan. Kegiatan ini bertujuan untuk membiasakan anak-anak membaca doa baik itu sebelum dan sesudah beraktivitas. Dengan berdoa. 2. Bergiliran. Berdasarkan anak-anak untuk dapat bersabar menunggu giliran. Hal ini bisa dilakukan saat hendak makan. 3. Media permainan. Pada dasarnya anak-anak suka bermain. Untuk itu didiklah anak untuk bermain sambil belajar. 4. Mengajak anak ke pengajian. Dengan mengajak anak ikut pengajian bisa melatih kemampuan bersosialisasi. 5. Bacakan buku. Dengan membaca buku tentunya dapat melatih perkembangan otak pada anak dan memperbanyak kosakata pada anak. Sekian, terima kasih. Baiklah, pertanyaan nomor 2, mengapa pengembangan kreativitas fisik motorik menjadi dasar pengembangan bidang lainnya? Jawabannya yaitu karena pentingnya melatih fisik motorik anak usia dini masih sering diabaikan oleh para orang tua. Padahal perkembangan motorik menjadi tolak ukur dalam menilai tumbuh kembang si kecil. Orang tua pastinya menginginkan anak yang sehat dan tumbuh secara normal. Namun, terkadang ada kasus di mana orang tua lalai sehingga terjadi masalah dalam tumbuh kembang anak. Bagi Anda yang masih belum tahu betapa pentingnya melatih tersebut, berikut ini beberapa alasan pentingnya fisik motorik untuk anak. Poin yang pertama yaitu meningkatkan perkembangan kognitif. Sedangkan poin yang kedua, menciptakan dan membangun sikap mandiri. Poin yang ketiga yaitu membangun dan memupuk rasa percaya diri sejak dini. Poin yang keempat, fisik dan motorik anak usia dini membantu anak-anak untuk lebih fokus. Sedangkan poin yang kelima, merangsang kemampuan imajinasi dan kreativitas anak. Poin yang terakhir yaitu mempererat hubungan dengan orang tua. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 3. Bagaimana upaya pengembangan kreativitas bidang kognitif? Jawabannya, pendidikan anak usia dini merupakan salah satu jenjang pendidikan yang bertujuan menyiapkan anak-anak usia dini dengan bekal persiapan mental dan emosional serta aspek-aspek lain dalam diri anak agar siap memasuki jalur pendidikan dasar selanjutnya. Pendidikan anak usia dini bertujuan untuk mengembangkan keenam aspek perkembangan anak, yaitu aspek bahasa, fisik, motorik, sosial, emosional, seni, nilai agama, dan moral serta kognitif. Perkembangan kognitif diperlukan oleh anak dalam rangka mengembangkan pengetahuan tentang apa yang mereka lihat dengan rasa raba dan cium melalui panca indera yang dimilikinya. Pada dasarnya, pengembangan kognitif dimaksudkan agar anak mampu melakukan eksplorasi terhadap dunia sekitar melalui panca inderanya, sehingga dengan pengetahuan yang dimilikinya, anak akan dapat melangsungkan hidupnya dan menjadi manusia yang sesuai dengan kodratnya. Sebagai manusia, anak harus bisa memberdayakan apa yang ada di dunia ini untuk kepentingan dirinya dan orang lain. Melatih perkembangan kognitif anak sangatlah penting karena perkembangan kognitif. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Bagaimana kreativitas siswa dalam bidang seni? Jawabannya yaitu, kreativitas siswa dalam bidang seni dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa untuk memacu jiwa seninya, seperti kegiatan menggambar, melipat, melukis, mencap, merobek, merekat, meronce, menari, bermain dengan alat-alat musik, dan berekspresi mengikuti irama. Poin yang pertama yaitu stimulasi sensorik, di mana memberikan pengalaman sensorik yang beragam kepada anak seperti bermain dengan pasir, air, cat, atau bahan alami lainnya. Poin yang kedua yaitu bermain
Bermain dengan peran, mendorong anak untuk bermain peran dan menggunakan imajinasi mereka. Poin yang ketiga yaitu kegiatan seni dan kerajinan, melibatkan anak dalam kegiatan seni dan kerajinan seperti melukis, mewarnai, ataupun membuat kerajinan tangan. Poin yang keempat yaitu bermain puzzle dan permainan tebak-tebakan, memberikan anak teka-teki sederhana atau permainan tebak-tebakan yang sesuai dengan usia mereka. Poin yang kelima yaitu membaca dan berbicara tentang cerita, membaca buku-buku cerita dan anak dan mendorong untuk berbicara tentang cerita tersebut. Poin yang keenam yaitu penelitian dan eksplorasi, yaitu mendorong anak untuk melakukan penelitian dan eksplorasi tentang topik yang menarik bagi mereka. Sedangkan poin yang terakhir yaitu kolaborasi dan berbagai ide, mendorong anak untuk bekerja agar lebih kreatif dan inovatif dalam berseni. Sekian, terima kasih. Soal yang terakhir yaitu bagaimana keterkaitan pengembangan bidang-bidang tersebut. Jawabannya yaitu poin yang pertama, pengembangan nilai dan moral. Melalui seni, anak dapat mengembangkan pemahaman tentang nilai-nilai dan moral. Melalui ekspresi artistik, anak dapat mengembangkan perasaan, pengalaman, dan pemandangan dunia mereka. Seni juga dapat menjadi platform untuk menyampaikan pesan-pesan moral dan etika. Misalnya, melalui seni anak dapat menggambarkan nilai-nilai seperti kebaikan, keadilan, toleransi, dan empati. Sedangkan poin yang kedua yaitu pengembangan fisik motorik. Kegiatan seni seperti melukis, menggambar, atau memahat melibatkan penggunaan keterampilan fisik motorik halus ketika anak menggunakan tangan dan jari mereka untuk mengendalikan pena atau kuas atau bahan lainnya. Sedangkan poin yang ketiga yaitu pengembangan kognitif. Aktivitas seni dapat merangsang perkembangan kognitif anak. Ketika anak berlatih seni, mereka mengamati, mempertimbangkan, dan membuat keputusan. Mereka mengembangkan kemampuan atau mengidentifikasi dan memahami bentuk, warna, tekstur, dan proporsi. Sedangkan poin yang terakhir, poin yang keempat, pengembangan bidang seni. Tentu saja pengembangan kreativitas dalam bidang seni berkontribusi langsung pada pengembangan keterampilan dan pemahaman dalam seni itu sendiri. Anak-anak yang terlihat dalam seni acara teratur memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam melukis, menggambar, memahat, menari, menyanyi, dan bermain musik. Mereka dapat mempelajari teknik-teknik baru, memahami prinsip-prinsip dasar seni, dan mengembangkan gaya mereka sendiri. Itulah jawaban dari soal UAS dari kami berdua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.